Men, kita ke perkampungan, men. Karena kemarin Bung Laga ini sudah mendatangkan dukun-dukun, preman-preman tak dari mana untuk menghabisi semua saudara spiritual. Semakin brutal dia ini. Lihat, men, ini. Ini mungkin ini salah satu rakit yang digunakan dari dukun yang didatangkan dari Bung Laga. Berarti dukun tersebut tidak jauh dari tempat ini. Berarti dia sudah menuju ke perkampungan. Lihat. Kita persiapkan dulu men. Kita dulu di sini kita men. Hati-hati men. Banyak jebakan bukan ngajak geng. Berarti dia sudah menyerang kameramen di selamat. Hati-hati men. Ayo men, kita kampungan. Berarti tidak jauh dari sini. Jangan-jangan dia ini saat ini masih bersama Bung Laga. Karena lihat, sungainya baru habis saja meluap. Berarti mereka sedang melakukan ritual di pinggiran sungai ini. Kurang ajar sekali. Ini kita sudah hampir ke perkampungan. Tapi gimana? Kita harus mengarah kemana? Ayo, men. Siapa yang tertawa? Allah Akbar. Hei, kenapa? Siapa kalian menyerangku? Nampaknya ada orang. Ada siapa? Allah Akbar. Hei, jangan menyerang. Siapa kau sesungguhnya? Aku tidak menunggu dengan kau. Aku ingin ke perkampungan. Kenapa kau serang diriku? Oh. Aku sengaja ke perkampungan. Aku ingin mencari dukun siapa yang membuat sungai ini meluap. Siapa yang menaruh kampung ini? Aku ingin tahu. Aku akan membalas dengan Sopo yang telah kau habisi. Oh, Mbak Sopo yang memfitnah saudara Kislamat, Abayoka. Saat ini kau pun akan memfitnah saudara kami, Abayoka. Mbak Sopo menggunakan suaranya untuk memfitnah Abayoka. Kau menggunakan seolah-olah kau adalah Abayoka. Abayoka tidak sejahat seperti kau. Hentikan. Jangan lanjutkan. Jangan kau sebut-sebut Yoka. Yoka telah mati. Tidak mungkin. Jangan kau katakan. Kamu apa? Jangan kau sebut aku Jarwo. Mbah Jarwo. Dari mana lagi kau didatangkan dari Bung Laga? Dari mana lagi kau didatangkan dari Bung Laga? Ketika Mbah Sopo sudah kubenamkan di sungai. Bung Laga tidak habis pikir. Tidak habis pikir. Siapa nama kamu? Oh, aku Ki Selamat. Orang yang selama ini menghalangi setiap langkah Bung Laga ketika dia akan berbuat jahat. Karena apa? Bung Laga itu tadinya adalah satu saudara kami. Tapi dia tidak bisa menahan hawa nafsu duniawinya. Oh, sabar Ki Selamat, sabar. Oh, kenapa kau langsung menyerangku? Kenapa kau begitu amarah dan dendam kepadaku? Ingat, Apa hubunganmu dengan Mbah Sopo ketika kau semakin dendam kepadaku? Mbah Sopo adalah salah satu keturunan daripada Kisantawi itu. Mbah Sopo salah satu keturunan dari Kisantawi. Orang yang pernah aku dengar itu salah satu penguasa di Gunung Batulogo. Betul. Orang sakti. Iya. Tapi kenapa keturunannya Mbah Sopo menjadi mengikuti Bung Laga hanya karena ingin dibayar uang puluhan miliar? Iya. Sudahlah, hentikan. Hentikan semua tindak tandukmu untuk terus menghasut saudara-saudara kami. Ingat sudah. Aku telah menghabisi Yono Karo. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Tidak mungkin. Apa yang kau orang hebat? Tidak mungkin. Kita jabat tangan dulu. Perkenalkan namamu siapa? Baiklah. Assalamualaikum. Namaku Kisamat. Kau bukan ingin berkenalan. Kau hanya ingin untuk kekuatan. Kurang ajar kau. Kau tidak tahu berhadapan dengan siapa. Itulah aku. Jadi kau yang bernama Selamat itu. Benar. Aku yang bernama Ki Selamat. Lalu kenapa kau begitu dendam kepadaku? Hanya karena Mbah Sopo yang selama ini menjadi saudara sepupuanmu. Dengarkan. Aku berbicara. Ternyata engkau adalah orang hutan itu. Memang benar. Memang benar aku orang hutan. Tapi kelakuanku tidak seburuk kalian. Hentikan. Aku minta hentikan. Orang hutan itu yang telah dibicarakan sama Mbah Sopo itu. Hah? Oh, ternyata kau bisa memanggil sukma Mbah Sopo. Ya. Kenapa kau berada di dekat
Jangan. Kau menggunakan kuntilanak hanya untuk menyerangku di sini. Kau menjebakku. Aku tidak ada urusan dengan kau di sana. Jarwo. Masupo datanglah, Masupo. Sabar di sana, sabar. Kenapa? Sabar. Kau sudah mau menyerah denganku selama? Kalaupun aku menyerah, kalau bisa membuat hatimu sepening salju, seputih baju yang kau pakai, aku akan menyerah. Tapi bila hatimu tidak bisa dibersihkan seperti baju yang kau pakai ini, aku tidak rela apabila memang benar ini baju dari Banyak bicara. Sabar di sana, sabar. Sabar di sana, sabar. Sabar. Sabar di sana, sabar. Aku ingin bicara. Sorban ini begitu indah. Kenapa kau gunakan untuk kejahatan? Aku tahu. Kisah Drawi yang ada di Gunung Batu Lubuk itu ada salah satu pendekar yang berhati mulia. Tapi kenapa kau gunakan selendang yang selama ini dipakai dari Kisah Drawi? Kau gunakan untuk melukai sesama. Aku telah melukai para ustadz yang memiliki ini selama. Kau ambil dari para ustadz. Sabar, Jarwo, sabar. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah. Bukan berarti aku lemah, bukan berarti aku takut kepadamu. Aku hanya ingin meluruskan semua yang sudah terjadi. Bahwa apa yang dikatakan dari Bung Laga itu adalah semua tidak benar. Karena dia sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Sabar aja, Ki Jarwo, sabar. Kau kenal tidak kiai siapa yang telah aku tumbangkan? Jangan-jangan Kiai Dul Haq yang ada di Tanjung Harap yang sudah ditumbangkan. Kenapa? Dia orang-orang baik. Kenapa kau hasut dan kau habisi? Aku jijik mendengar nama Dulha itu seperti Jangan kau, sekarang aku mau buta. Aku tidak punya urusan dengan kau. Jangan apa itu? Jangan. Dia adalah kameramanku, dia adalah saudaraku. Dia adalah orang-orang baik. Jangan pernah kau ganggu. Lebih baik kalau kau ingin habisi saja Kiselamat. Jangan. Aku tidak akan membiarkan kau menghabisi kameramanku. Dia orang tidak bersalah. Jago. Jangan kau sebut-sebut nama Dulha. Siapa yang namanya? Dul Haq itu adalah salah satu tokoh terkenal di Tanjung Harapan. Bahkan dia memiliki anak yang bernama Kimisri, orang yang berjiwa mulia. Kenapa kau habisi? Sabar kisah, sabar. Jangan kau anggap pusaka itu. Aku tahu pusaka ini pernah dipegang dari Mbah Supo. Kau kenal dengan pusaka itu? Aku kenal. Ini pernah dibawa dari Mbah. Ini pedang setan yang digunakan dari Mbah Supo. Kenapa bisa berada di tanganmu? Sabar Kisana, sabar. Aku tidak punya urusan dengan kau Kijana. Aku tidak punya Sekarang urusan. aku yang punya urusan dengan kau Selamat. Kenapa? Aku akan menandai. Kenapa? Aku akan menandai dengan bercak merah, yaitu darahmu Selamat. Jangan terlalu sombong kau. Darah di tubuh Kiselamat ini pahit, Kijago. Tidak sembarangan orang yang bisa mengeluarkan darah dari tubuh Kiselamat. Tapi kalau kau menantang peperangan, jangan salahkan Kiselamat. Aku dari tadi tidak melawan. Kenapa? Aku tidak mau menambah urusan dengan orang-orang yang tidak punya kepentingan dengan Aku melihat kau bersama dengan kawan siapa yang namanya Goreng. Siapa itu? Dialah orang baik. Dia adalah saudaraku. Siapa namanya? Bang Enggo. Kenapa? Kenapa kau? Jangan-jangan kau sudah bertemu dengan Bang Enggo juga? Kau dan Enggo telah menghabisi Masuko. Maaf Kisana. Maaf Kijago. Maaf. Kami dan Bang Genggo, Kiselamat dan Bang Genggo menghabisi Mbah Supo karena dia melakukan ritual sesat. Bahkan dia mengambil perawan-perawan yang ada di desa ini. Tutup mulut Selamat. Tutup mulut. Kurang ajar. Aku dari tadi
selalu mengalah kepadamu. Tapi kau tidak punya rasa empati. Kau Dengarkan sombong aku sekali. berbicara. Baik. Mbak Sopo sebentar lagi akan pulih. Dia sedang diobati di puncak gunung untuk Apakah membalaskan dendam. puncak gunung di pinggiran sungai Lubuk Segi, di mana di situ ada hantu-hantu banyu, perewangan dari Bung Laga yang pernah ada di situ? Betul. Mati kau Selamat. Itu yang kau mau. Sudah aku katakan, kau akan mati. Kau akan mati. Darahmu itu akan aku habisi sama. Kau tahu, ini kekuatan dari selendang daripada Kisan Tawi yang bernama bergelar Ustadz itu akan aku rebut untuk menghabisi. Mati kau. Selamat. Kau sudah mengeluarkan darah dari tubuh kita. Itulah. Selamat, dengar. Pantas sombong tidak. Pantas tidak sombong aku. Pantas tidak sombong diriku. Dengarkan itu Selamat. Tunggu kau Kijago. Dengarkan. Tunggu kau Kijago. Dari hidung mulutku sudah mengeluarkan darah. Aku tidak akan tinggal diam. Kenapa pendak? Jangan kau. Kijago, kenapa kau ingin menghabisiku Kijago? Ya, karena kau telah berkhianat kepada leluhur yang ada di hutan selama. Itu. Kau lihat darah dari mulut Islam ini. Rasakan itu, rasakan. Jangan kau kira ketika aku sudah seperti ini. Kurang ajar. Kau yang kurang ajar. Kau telah membuatku tubuhku penuh darah. Tidak sembarangan orang yang bisa mengeluarkan darah dari tubuh Selamat. Kau sudah melakukannya. Berarti kau sudah menancapkan pepegangan. Ya. Jimat apa yang kau gunakan? Hati-hati kamu. Hati-hati. Jangan kau keluarkan pedang setan itu. Ternyata kekuatan pedang setan itu sangat luar biasa. Kijago. Tunggu kau. Jangan kau pergi. Aku belum kalah. Jika nyalimu betul-betul besar, akan aku benamkan kau di sungai. Aku belum kalah, Jago. Aku belum kalah, Jago. Tapi ingat, kau jangan nyemplung karena itu ada pusaka. Aku tahu. Aku tidak akan tinggal diam. Hati-hati kameramen.
Kalau memang Kiselamat harus tewas di tangan Ki Jago, kau tinggalkan jasad Kiselamat di tengah sungai ini. Baik. Kekuatan apa yang kau berikan? Perewangan apa yang kau pakai Ki Jago? Sudah berapa lama waktu ini Selamat? Aku ingin menyampaikan sesuatu kepada. Aku berpesan kepadamu. Kalau kau memang ingin dendam, habisi saja Kiselamat. Aku ingin menitipkan salah satu wasiat kepada kameramen. Tapi jangan kau ganggu sama dengan. Baik, aku akan bertarung sampai mati denganmu. Kameramen, ini manusia iblis. Jangan pernah kau dekati apabila memang Kiselamat tumbang. Berikan petunjuk waktu itu, Bra. Selamat. Masih terlalu jauh matahari terbenam. Baru 16 hari kau meniti jalan. Ini tanda-tanda apa ini? Selamat. Itu pertanda. Itu pertanda. Panggilan suci. Disitulah ketika ayat suci itu berkumandang, kekuatan Kiselamat sedikit demi sedikit sudah pulih. Kau dengarkan itu. Kau dengarkan itu. Itu suara apa? Azan. Memang benar. Disitulah ketika tubuhku akan kau habisi. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jangan kau sebut-sebut memberikan petunjuk kepada alam. Aku mendengar ternyata kau dalam hati berselawat, Selamat. Walaupun tubuhku lemah, Kau berselawat, Selamat. Aku tidak Kau ingin. telah berselawat. Hentikan selawatmu. Hentikan selawat Allah. Hentikan selawatmu, Selamat. Hentikan selawatmu, Selamat. Karena dengan selawat di dalam hatiku ini, alam pun merestui. Kumandang ajan tepat di mana ketika kau akan menghabisiku. Bagaimana? Jantungku terluka, Selamat. Kau kira Kiselamat sudah tumbang? Itu maksudmu? Walaupun kau lihat, semakin lama itu berkumandang, maka kekuatan Kiselamat akan rasakan itu. Ini karena ulang. Ternyata kau masih menegang. Diam-diam kau masih melacak. Kenapa? Kenapa darah dari mulutku tidak bisa berhenti? Ajian apa yang kau gunakan? Apakah ajian sekat jiwa? Ki Jago, lebih baik kau dengarkan kumandang ajan ini. Kita bicara baik-baik. Aku yakin tubuhmu akan semakin lemah apabila kau terus menanam permusuhan kepada Kiselamat. Kurang ajar. Sebelum ku habisi kau Ki Jago, aku ingin sampaikan kepadamu berapa miliar kau dibayar dari Bung Laga sehingga kau tega mengeluarkan ajian pamungkasmu secara diam-diam ingin mengganggu darah dan jantung Kiselamat. Aku dibayar 2 miliar, Selamat. Apakah nyawamu senilai 2 miliar itu bisa saja aku menghabisimu siang ini kalau kau terus memaksa menyerangku? Aku tahu perewangan-perewanganmu masih membentengi. Awas kau terlupa. Di lehermu itu ada benda yang Tidak. Aku membawa jimat sakti yang tidak bisa disentuh dari air sungai. Ini. Apa kau masih bicara baik-baik?
Karena darah yang ada di tubuhmu itu bisa saja memecahkan jantungmu. Itulah takdir dari Yang Maha Kuasa. Ketika Kisramat akan kau habisi, maka kekuatan alam membentengi. Kau memanggil siapa? Kau memanggil siapa? Kurang ajar. Kau memanggil siapa? Bukan muka jantungmu. Jago, kau memanggil siapa ketika kau menghantam tempatku? Sampai untung saja kau tidak terkicit-kicit katamu. Ku hantam dengan ajian pamungkasku. Sampai perutmu meledak. Itulah kenapa jantungmu ingin kupecahkan. Sampai kotoran pun akan keluar dari tubuhmu mengikuti kelakuan-kelakuan. Tidak ada gunanya uang 2 miliar yang kau janjikan. Yang dijanjikan dari Bung Laga. Apabila kau sudah dibenam dan dihanyutkan di sungai ini, ku peringatkan kepadamu, Ki Jarwo. Ini kau satu-satunya orang yang telah membuat tubuh Ki Slamet penuh dengan darah. Tapi ingat, Ki Slamet masih punya hati nurani. Apakah kau masih akan seperti ini? Atau kau berubah perilakumu, mengikuti aku, mengikuti dan hentikan kau memfitnah Abah Yoka? Tidak mungkin mengikuti caramu selama caramu itu sesat selamat. Kau yang sesat. Caramu selamat. Kau bertemu Abah Yoka di hutan di mana dia saat ini. Karena aku tahu Abah Yoka saat ini masih bertapa. Dia berada di Gunung Batu Lugur. Aku melihat jemuran bajunya, aku ambil selamat. Berarti kau tidak bertemu dengan Abah Yoka. Kurang ajar. Kau hanya ingin memfitnahnya. Kurang ajar. Kau coba-coba bermain dengan Kisama. Kalau kau terus memfitnah, aku akan menyiksamu. Kameramen, kesini kameramen. Biar lihat, biar disaksikan daripada sahabat-sahabat Kisama. Bisa saja manusia iblis ini aku benamkan dengan kau. Di mana kau bertemu dengan gengku? Di mana? Apakah Mbak Supo melaporkan semua kejadian yang sudah menimpanya? Iya. Lalu, kenapa kau bisa mengambil pedang setan yang selama ini dipegang dari Mbak Supo? Aku tahu pedang setan itu. Kemarin ku pegang, dia begitu panas. Ada aura gunung merapi. Kawah. Di mana pedang itu diciptakan? Ajar kau. Panggil Kisantawi. Panggil Satrawi. Panggil orang-orang yang kau anggap mampu membantu. Ini pembalasan. Kau tahu darah tubuh Kisama pahit, Ki Jarwo. Darah di tubuh Kisama itu pahit. Inilah balasan setimpal buatmu. Aku tidak akan buru-buru menghabisimu karena kau tadi Waktunya belum cukup. karena matahari masih terlalu jauh untuk terbenam di ufuk barat. Aku tahu kekuatanmu akan pulih apabila matahari sampai terbenam di ufuk barat. Karena iblis-iblis yang kau gunakan untuk perewangan akan muncul ketika matahari terbenam. Aku belum puas menyiksamu. Kau sudah mengeluarkan darah dari tubuh Kisama. Kau harus menerima risiko yang setimpal. Aku tidak pernah menyiksa seorang. Tapi apabila kau siksa, kau akan menghabisi. Kau masih bisa tertawa dengan kata seperti ini. Ya kau. Hati-hati kameramen. Kekuatan apa yang ada pada dia? Ketika dia tubuhnya terkeluar, aku ingin mengeluarkan jantungnya. Ini perutku telur Mas Rahmat. Itu balasan yang setimpal, Ki Jarwo. Jangan sampai aura iblis yang ada di tubuhmu terbenam. Aku ingin kau, kalaupun kau tewas, kau dalam keadaan suci. Aku akan keluarkan hawa-hawa iblis yang ada di dalam tubuhmu. Hop! Nampaknya kau memang perutmu ketika kau hantam dengan ajian, perutmu seperti digoncang-goncang oleh badai. Ini balasan yang setimpal. Ini balasan yang setimpal. Kameramen, lihat ini kameramen. Dia tunjukkan kepada para sahabat. Inilah Ki Jarwo yang sudah mengeluarkan darah dari tubuh Ki Slamet.
Ini balasan yang setimpal. Aku tidak ingin terlambat. Aku ingin menghabisimu di sini. Seperti Mbah Supo yang sudah banyak memakan korban. Karena darah di tubuh Kiselamat ini pahit di Jarwo. Biarkan dia hanyut dihantam badai di sini. Ayo kameramen, kita jangan terjebak kameramen. Kameramen, di mana Bung Laga saat ini? Karena aku yakin ini adalah orang-orang suruhan dari Bung Laga. Tapi kita jangan gegabah, karena apabila kita gegabah, kita akan menemui ajal. Karena Bung Laga ini iblis nyata di muka bumi ini. Dia sudah mendatangkan Mbah Supo. Saat ini mendatangkan Ki Jarwo entah dari mana. Aku yakin Ki Jarwo ini bukan orang sembarangan. Dia tidak mungkin mati seketika. Karena Mbah Supo tewas pun, dia masih bisa menghubungi Mbah Supo. Bahkan dia bisa mengambil pusaka dari Mbah Supo. Maka dari itu kameramen, kita harus hati-hati. Kita jangan terjebak dari permainan cantik Bung Laga. Karena aku tahu Bung Laga ini licik dari segala licik. Maka dari itu pernah dia dijuluki pendekar syair berdarah katanya. Dia menggunakan syair-syairnya untuk mengelola orang agar bisa ditipu dan dihasut darinya. Ya, kepada para sahabat-sahabat Kiselamat ya, ikuti terus perjalanan Kiselamat ya dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe ya. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Kiselamat yang bernama Noto Urip ya. Subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan. Hidupkan lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari Kiselamat ya. Apabila ada tutur kata Kiselamat yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf karena Aki ini manusia bodoh. Mungkin para sahabat-sahabat lihat tubuh Kiselamat penuh dengan darah, berarti Ki Jarwo ini bukan orang sembarangan. Aki yakin Ki Jarwo ini adalah orang kakak seperguruan dari Mbah Supo. Karena ketika dia menggunakan selendang yang dirampasnya dari Kidul Hak tadi, tubuh Aki langsung mengeluarkan darah. Bahkan Kisah Derawik pun seolah-olah membantu dari Gunung Batu Lugur. Ya, tegakkan sholat, bagi banyak selawat ya. Itu salah satu yang bisa menyelamatkan kita di dunia di akhirat nanti ya. Apabila kita mengikuti jejak belakang, maka kita akan tersesat terlalu dalam ke lembah kehidupan ini. Mereka tidak sadar apa yang dilakukannya akan diminta pertanggungjawaban setelah kehidupan di muka bumi ini. Karena nanti ada kehidupan abadi yang akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Muliakan dan sayangi kedua orang tua kalian, karena aku yakin ridho kebahagiaan orang tua akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan pernah kita sakiti, karena tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Aku tutup video ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.